Kalau saya katakan berlutut dan kita berlutut di tempat kita masing-masing. Sebab kalau berdiri bisa tumbang. Ya, tapi dia berlutut aja bisa jangkau dan bisa kumpulkan tangan. Ya. Saudara, mari kita akan memperhatikan firman Tuhan. Kita baca, saudara. Yohanes 11. Yohanes 11. Saudara, di sini tentang Lazarus yang dibangkitkan. Tuhan membangkitkan Lazarus yang kita tahu sudah mati, terkubur selama 4 hari. Rasanya tidak mungkin bisa hidup kembali. Mari kita akan baca firman Tuhan. Yohanes 11 ayat 1. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ya, saudara, kisah ini kita tahu bahwa kemudian Lazarus sakit dan kabar sakitnya Lazarus ini sampai ke Tuhan. Jadi salah seorang keluarga ini mengirim pesan berita kepada Yesus bahwa Lazarus itu sakit. Ayat 4 tolong baca. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara dengar bahwa ketika Yesus mendengar kabar tentang Lazarus yang sangat sakit, Tuhan dengar. Tapi bagaimana reaksi Tuhan? Langsung sembuhkan? Tidak. Kita baca bersama. Ayat 5 kita baca bersama. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Coba kita lihat sedikit. Terima kasih. Ayat 3 tolong dibaca. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Ya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ya. Bisa dikasih Tuhan sakit. Bisa. Kita biar asli. Betul. Ya, jangan dipikir kalau yang dikasih Tuhan itu sehat terus. Ya, wah dia sakit lah, dan dikasih Tuhan. Belum tentu juga. Tapi bukan berarti kita harus sakit dulu, Tuhan kasih kita. Tapi di sini kita bisa melihat dia yang Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ya. Itu kata saudaranya perempuan. Tapi Yesus sendiri mengatakan, ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan ya. Jadi bukan hanya saudaranya mengatakan bahwa Yesus mengasihi Lazarus, tapi Yesus sendiri mengasihi Lazarus. Kalau Alkitab mengatakan itu benar. Jadi orang yang dikasih Tuhan juga bisa sakit, tapi kasih Allah tidak putus hanya karena dia sakit. Tidak. Sekali Tuhan mengasihi kita, ia tetap mengasihi kita. Asalkan jangan kita menyimpang dari kebenaran firman. Kita tinggalkan Tuhan, jangan. Ya. Kalau sakit itu biasa. Dalam Alkitab pun banyak orang-orang kudus Tuhan sakit. Bahkan banyak juga orang-orang kudus Tuhan yang miskin. Ada Alkitab mencatatnya. Jadi itu semuanya relatif.
Tidak boleh kita mengukur kasih Tuhan itu dengan ukuran dari mata kita. Karena kalau kita mengukur dengan mata kita bisa iri hati kepada orang yang tidak dalam Tuhan tapi sehat-sehat terus. Ya, itu jangan. Ya. Jadi orang yang dikasih Tuhan pun bisa sakit, bahkan sampai mati. Apa arti kata mati? Tidak berdaya, ya, tergeletak, tidak ada kekuatan untuk bangkit sama sekali. Tidak. Nah, bagaimana reaksi Tuhan waktu mendengar Lazarus yang dikasihi Tuhan, yang notabene Tuhan mengasihi? Apakah Tuhan langsung bertindak? Tidak. Coba kita baca ya, ayatnya yang ke-7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ya, coba selesai. Ayatnya yang ke-6. Ya. Namun setelah didengar oleh Tuhan bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat. Sengaja, tidak langsung bertindak sembuh. Ada sengaja Tuhan ya. 2 hari ya. Terus di mana ia berada? Ya, di mana Tuhan. Jadi Tuhan ada di satu kota, dibiarkanlah Lazarus itu yang dikasih 2 hari. Sampai akhirnya waktu Tuhan bergerak, Lazarus sudah mati. Nah, saudara, disinilah kita bisa melihat saudara dalam sistem Tuhan saja. Terkadang saya juga sebagai itu sudah Tuhan. Terkadang saya sebagai gembala kecil manusia ada keterbatasan. Ya, mungkin saudara ada yang sakit atau keluarga saudara sakit, mungkin saja saya dengan tidak bisa langsung bertindak karena keterbatasan waktu, terbatas dalam soal ruang, ya, tempat. Maunya tuh kalau sakit saya langsung datang, itu maunya saya. Tapi apalah, terkadang juga tidak bisa. Mungkin beberapa saat kemudian, ya, beberapa waktu baru kami bisa datang. Syukur-syukur kalau sudah sembuh. Kalau meninggal ini yang paling kasihan. Tapi itu adalah resiko dalam pelayanan. Jadi Tuhan biarkan sampai Lazarus ini mati. Begitu Tuhan datang, Lazarus sudah dikubur selama 4 hari. Selama 4 hari. Saudara, jadi saya mau kasih juga satu pemahaman yang sederhana. Tidak selamanya orang yang dikasih Tuhan begitu berseru langsung dijawab, didengar ya. Ya, di sini katakan ayat 4, coba kita baca. Ketika Yesus mendengar kabar itu, doa orang kudus itu didengar. Amin. Didengar, tapi dijawabnya kapan? Terserah. Dan dalam Tuhan dengarlah doa, didengar. Mereka sudah lahir baru, tapi dijawab. Nah, seringkali kita kalah di sini, ya, tidak sabar. Padahal kalau nanti Tuhan datang ke Lazarus yang sudah mati 4 hari, ya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan yang kedua, tidak ada kata terlambat. Biar sudah 4 hari tertanam dalam kubur, kalau sampai Tuhan datang untuk membangkitkan Lazarus yang sudah mati terkubur selama 4 hari, itu adalah waktunya Tuhan. Nah, bisa kita gabungkan, ya, tidak bisa. Ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ya, sudah 4 hari. Berarti sudah tidak ada harapan lagi. Dan Tuhan langsung menuju ke kuburan. Dan Tuhan bilang, gulingkan batu. Begitu batu digulingkan, Tuhan
bersuara. Mari kita baca, saudara. Saya ingin kita baca bersama ayat 39. Ya, Tuhan langsung masuk ke mendekati kekuburan itu. Mari kita baca ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Ya, angkat batu itu. Terus Marta, saudara orang ya, berkata kepadanya, ya, terus Tuhan, ia sedang berdoa, sebab sudah 4 hari ia mati. Ya, 40 kalau Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan ya, Allah. 41 kita baca bersama. Maka mereka menangkap batu itu, lalu menengadah ke atas dan berkata atau berfirman terus. Ya, saudara. Kemudian ayat 43 ini masih kita baca bersama. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati, telah mati, datang keluar. Jadi bukan ditarik, ya, bukan diangkat, tapi datang sendiri keluar. Setelah batu digulingkan, batu keras. Lebih keras dari batu adalah hati yang tidak percaya. Dan Allah katakan hati bangsa ini sudah keras, sehingga bukan lagi pahat tapi pena, intan, kata Tuhan. Jadi kita hati tidak percaya, kurang yakin atau ragu atau apa saja, itu harus disingkirkan. Biar hati itu terbuka untuk firman itu bisa menembus ke dalam, supaya kita ini begitu berat hidup, seringkali terseok-seok, ada yang terkapar karena beratnya tekanan masalah, ada yang terhuyung-huyung jalannya. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan, Tuhan kirim satu kekuatan untuk membangkitkan kita. Sekarang itu kalau kita datang dengan firman, ya dengar. Ya, saudara, kalau saya katakan lagi, jangan kita membanding-bandingkan firman Tuhan. Tidak boleh. Firman itu bukan untuk dibanding-bandingkan. Firman itu untuk didengar dan dipraktikkan. Amin. Itu saja. Tidak ada, Tuhan tidak ada dalam ayat mengatakan membanding-bandingkan. Tidak boleh itu. Di mana kita tidak boleh. Kalau tidak di sini, di tempat lain, jangan dibandingkan. Ya, kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Firman itu bagikan cermin untuk berkaca sama kita. Kalau kita banding-bandingkan, kita luput dari imam besar. Kita tidak membutuhkan dia. Kita tidak membutuhkan firman, karena kita asik sibuk dengan membanding-bandingkan. Tapi kalau kita terbuka hati, jadi membanding-bandingkan firman ini yang di sini dengan di tempat lain, itu sangat sayang beribadah semacam ini. Dia tidak akan mendapat apa-apa. Tapi kalau kita datang dimanapun, saya mau mendengarkan firman Tuhan. Ambillah firman Tuhan, walaupun katakanlah khotbah itu sederhana, dikatakan asal percaya saja, ya sudah, amin. Kalau memang kita butuhkan saat itu di tempat di mana firman itu disampaikan, ya kita ada. Seperti kita mendapat bagian. Tapi kalau kita mau misalkan, wah, saya bukan membandingkan, tapi jenuh. Ada ini saja berkat keliling, aduh saya mau lebih meningkat. Saya mau tahu apa kehendak Tuhan selanjutnya. Tuhan mengatakan kuduslah kamu, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa memandang Allah, tidak bisa masuk surga. Nah, berarti kudus. Saya mau dikuduskan. Nah, carilah begitu.
Cari firman yang bisa menguduskan. Cari firman Tuhan yang bisa membuat hati ini bisa ditahan untuk berbuat dosa. Di dunia sana dosa itu berkembang. Di dunia saja, di sana itu, di luar itu dosa terang-terangan. Lesbi terang-terangan. Yang gaib, yang homo sekarang terang-terangan. Sudah ada lagi yang menuntut untuk dikeluarkan dari KTP lagi, supaya dapat hak. Ya, kita di organisasi Gereja Pantekosta Tabernakel, saya baru dapat lembaran 2000 lalu dikatakan kita organisasi kita Gereja Pantekosta Tabernakel menolak dengan tegas LGBT, lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Itu ditolak oleh organisasi. Ya, saudara sudah tahu bagian anak muda remaja sudah. Transgender itu merubah alat kelamin itu dari pria jadi wanita, dari wanita jadi laki-laki. Dari mana itu? Wah, yang laki-laki dipotong. Wah, berbalik sekali. Saya lihat, wah, apa sistemnya itu kejam. Tuhan buat begini dirusakkan, dipecahkan. Seakan-akan kita lebih bagus, manusia itu lebih sempurna, lebih mampu daripada Tuhan. Apa ada pengocakan? Betul? Ya, kita mungkin belum membuat, baru membeli saja. Kemudian ada orang datang pengen pecahkan begitu. Kita tidak buat, kita hanya beli. Itu saja kita tidak senang. Apalagi kalau kita buat tangan kita sampai kotor, seperti kotor penjunan ya, sampai tangannya kotor dengan keahlian ya, diputar itu berapa lama itu, kemudian sudah bagus itu datang orang ini, oh nggak apa ya, gampang saya bikin lagi, bikin terus, kalau nggak putus nyawanya, makanya nggak susah. Itu transgender, lesbi dan homoseks. Ini menghancurkan keturunan. Tuhan bilang beranak cucu laka, itu dihancurkan. Amanat Tuhan itu. Nah, ini manusia. Begitu apa? Karena ada penolakan firman Tuhan, sehingga manusia itu berbuat terus semuanya. Ada lagi operasi palsu itu dari dulu. Waduh, saya maaf ya kalau ada yang sudah ada di operasi palsu, saya mohon maaf. Ya, tapi mudah-mudahan ya. Tapi kalaupun ada yang sudah, tadi saya sebelumnya pesek sekarang demam, bisa dipesekkan lagi mau kita mau bikin apa lagi? Ya, kasihan dokternya. Ya. Saudara, kalau lihat orang-orang Barat itu ada yang istrinya orang Indonesia. Orang Baratnya putih, biasanya agak gelap, sawo matang. Orang Baratnya mancung, orang Indonesianya pesek. Ya. Tinggal untuk mengintangi si wanita ini pergi ke pas padi. Itu suaminya melihat, kok ada yang lain? Kenapa? Oh ya saya operasi supaya mati. Justru saya kemarin itu cari orang pesek, nggak mau diapakan. Kalau yang mati itu sudah batas di megang saya. Cerai. Ya. Karena ibumu itu waktu jadi jatuh cinta sama kamu. Jadi jangan dirubah-rubah ya. Ya, tapi kalau saya operasi plastik gimana ya? Dari kulit putih, itu mancung biru matanya. Ya, wah, saya datang ini kemarin loh, ada pendeta dari barat. Padahal dari barat daya. Ya saudara, kita ini dosa akhir zaman. Saudara, orang kelompok ini betul-betul terang-terangan ya. Jadi mereka perjuangkan hak mereka sebagai kaum homo dan lesbi. Mereka perjuangkan sampai demon, sampai undang-undang itu bisa dirubah,
sampai pemerintah itu menyerah di beberapa negara. Nah, firman ini, khotbah ini sedikit keras saja orang sudah protes. Nanti bagaimana kita sanggup menghadapi pengaruh dunia? Kita mungkin tidak mau, tapi pengaruh itu begitu kuat sekali. Tapi kalau pemberitaan firman kita dengar, yang selalu membuat kita tuh dalam kondisi sadar, ya, tidak terlena, ya, bahwa firman itu harus lantang dalam kebaktian ibadah. Sucilah kamu, ya, kudus itu bukan sesuatu yang asing. Untuk kaum muda tidak perlu kudus. Coba, kalau kaum muda remaja tidak perlu hidup kudus, bisa punya masa depan? Tidak bisa. Tidak akan bisa itu. Betul? Yang kena ini, kena itu, kena pergaulan bebas, free sex, kena sifilis, kena raja singa. Sampai terus terang saya bicara, sampai buang air kecil itu keluar nanah. Itu penyakit yang sangat sakit. Saya pernah lihat orang itu waktu saya masih Jakarta dulu, ya. Bagaimana orang ini sering bermain dengan pelacur di luar sana. Jalannya itu seperti orang kesakitan, kayak King Kong. Sakit sekali guys, selangkah. Saya lihat sedikit, wah. Saya dengar satu jemaat kalau disuntik kayak paling perih. Tapi kalau sudah naik sampai ke leher, benjolan. Hati-hati, tidak ada masalah. Boleh kita berkarya di dalam Tuhan. Kaum muda remaja itu bikin ini silakan, tapi kesucian harus ada. Karena Alkitab sudah mengatakan dalam yang Yes 4 orang mereka menetapkan hidup suci. Maka biarpun mereka minoritas, Allah yang menyertai mereka, Allah yang Maha Kuasa. Mereka unggul, mereka bisa berhasil. Itu kesucian. Ya? Karena itu musik pun saya cara bermain itu saya batasi. Jangan terlalu hura-hura sampai los. Kita ini ibadah. Boleh bersuka cita, mau memainkan apapun silakan. Tapi ingat, ini ibadah. Ya, ibadah. Jadi, jangan kita jiplak dari luar, masukkan kemarin. Ya. Kalau kita mau Tuhan bisa kasih kita hikmat, bagus nanti. Ya. Jadi kita tahu satu ukuran. Kesucian itu perlu supaya itu menjadi barometer. Apa namanya? Ukuran. Tolak ukur. Oh ya bisa, oh ya bisa. Ya, begitu saudara. Jadi Tuhan suruh gulingkan batu. Kalau tidak digulingkan, memang firman itu berkuasa. Biar batu berapa juta meter tebalnya tembus, alam maut aja tembus. Tapi di sini kalau Tuhan katakan angkat batu, geser batu itu artinya supaya jangan ada yang menghalangi saat firman itu disampaikan. Ini Lazarus sudah mati, membangkitkan itu, maka Tuhan harus mengembalikan rohnya itu harus dikembalikan. Jadi waktu Tuhan katakan Lazarus, marilah keluar, orang yang telah mati itu datang keluar. Ya, ini waktu Tuhan bangkitkan itu bukan hanya tubuhnya dibangkitkan, bukan hanya tubuhnya ditegakkan begitu, tidak. Tapi sampai orang itu bisa datang, amin, bisa keluar dari kubur itu. Datang ke siapa? Datang ke Yesus. Saya juga sudah pernah ke Toraja pelayanan. Di atas itu ada bukit-bukit, lubang-lubang, itu mayat. Zaman dulu memang mayat itu jalan naik ke atas. Ya. Saya tidak tahu sekarang, saya tidak pernah lihat langsung begitu, tapi belum pernah saya lihat. Itu kekuatan mistik. Dia hanya mungkin saja bisa bangkit, tapi perginya kemana? Kuburan. Kalau Tuhan tidak bangkit, tapi keluar dari kubur, ngapain ke kuburan?
keluar dari kubur. Jadi waktu Tuhan bangkitkan dengan kekuatan suara, pada saat yang sama satu, rohnya Tuhan kembalikan ke dalam tubuh jasad Lazarus yang sudah jadi jenazah. Dua, Tuhan langsung berikan kemauan untuk datang keluar dari kubur ke rumah, ya, nanti di pasal 12 di rumah, dari gelap kepada terang, dari hidup yang sia-sia ke hidup yang berarti. Itu namanya eklesia, gereja, dari gelap kepada terang. Ya, itu jadi yang pertama, Tuhan kembalikan rohnya. Yang kedua, Tuhan memberikan kemauan. Ada ayat yang mengatakan Allah lah yang mengerjakan kemauan dan kerelaan hati. Itu firman yang mengerjakan. Saudara nanti bisa datang itu karena kekuatan firman. Firman yang mengerjakan kemauan itu sehingga saudara datang. Yang ketiga, coba tolong ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, ya, dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Ya. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Ya, bukan kain kafan. Padahal itu sudah berapa hari? 4 hari. Masih diikat kain kafan, sudah bau busuk, apalagi dibuka. Tapi kalau Tuhan bilang bukan, saya yakin Tuhan itu tidak pernah mempermalukan. Saya yakin waktu orang membuka kain kafan itu, Lazarus sudah sempurna. Ya, amin. Nah, Tuhan kadang mau bekerja. Jadi satu, Tuhan kembalikan rohnya. Dua, Tuhan kasih kemauan. Tiga, Tuhan pulihkan tubuhnya yang sudah busuk. Misal katakanlah mungkin orang tidak mati di kubur, tapi mati dalam kuburan dosa. Kalau firman itu sudah menembus ke hati orang-orang yang mati, kamu dulunya mati karena dosa, tapi karena mendengar firman Allah, orang yang mati itu dibangkitkan. Saudara bisa, dan Tuhan pulihkan tubuh. Walaupun dosa pernah merusak kita di ujung rambut sampai telapak, firman bisa memulihkan itu semua. Atau saya bilang, ingat dulu wajah saudara-saudara waktu itu bagaimana? Jawab. Sekarang dulu ada mau masuk saja mana gitu. Oh ini gitu. Karena tempat itu sekarang sudah ya, saya bilang sudah bercantik lagi dan ganteng. Ada dia masuk sama pasti karena Tuhan pulihkan sampai ke dalam. Saya saja sekarang dibilang awet muda, dulu dibilang awet tua, karena hidup tidak karu-karuan. Dan yang dulu baru hidupnya pelak, ketemu dengan istri yang disiplin itu biasanya suka sudah tidak boleh kita dihamba Tuhan. Tapi akhirnya jadi begini. Kalau sudah apa kok tidak pulang, tidak apa-apa, tidak pulang, ya tidak apa-apa, wajar kita merawat. Saya sehingga Tuhan pulihkan semuanya. Anak yang terhilang itu sudah kurus kering, kulit lapis tulang, sampai mau makan makanan babi dibuang, tidak ingat di rumah itu banyak limpahan
Ya, jangan miskin di tengah-tengah kelimpahan. Harusnya seperti Yusuf, kelimpahan di tengah-tengah kemiskinan, kekeringan. Nah, ini ingat, dan dia pulang kembali. Dia tidak menuntut untuk dikembalikan jadi anak, tidak. Dia katakan, jadi hamba saja, tidak benar. Yang penting aku bisa kembali. Kalau kembali itu jangan banyak nuntutnya. Amin. Sudah diterima saja betul Tuhan. Nanti pengangkatan itu dari Tuhan dengan sendiri. Jangan terlalu banyak untuk saya begini, saya begini. Ingat yang kita perbuat itu terlalu banyak. Saya dulu waktu diselamatkan itu jadi pemain kita saja sudah senang. Kerja satu lama itu hanya mikul-mikul gitar kembang. Itu saja sudah senang. Saya tidak pernah berpikir seperti sekarang. Tapi kalau kita merendahkan, Bible mengatakan apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah terbesit dalam hati, itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi. Kembali saja Anda bersyukur. Bisa dipulihkan saja sudah syukur. Bisa sembuh sampai hari ini, walaupun mungkin ada ini, ada itu, tapi masih kita bisa sehat. Itu kekuatan firman. Ya, jadi saya sibukkan lagi. Tuhan bangkitkan Lazarus. Satu, Tuhan kembalikan roh. Dua, Tuhan kasih kehendak dan kemauan. Tiga, Tuhan pulihkan tubuh. Nah sekarang, apa maksud Tuhan bangkitkan Lazarus? Dari sekian banyak orang yang mati, Tuhan ada beberapa orang spesial yang Tuhan bangkitkan. Anaknya Yairus, ya. Kemudian ini Lazarus dibangkitkan. Kenapa bisa begitu? Ya, itu haknya Tuhan. Masih zaman Tuhan. Kalau Dorcas itu Tuhan sudah naik surga, Roh Kudus yang bangkit. Ya, kenapa begitu? Untuk apa tujuan dibangkitkan? Untuk apa kita dikeluarkan dari kuburan hidup dosa lama itu, yang mati tidak punya apa-apa, tidak punya masa depan. Satu, kalau Tuhan tidak selamatkan saya tidak punya masa depan. Kalau saya lihat ya, anak-anak di sini pintar-pintar, satu pas-pasan. Kalau bukan Tuhan yang selamatkan, saya tidak punya masa depan. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, saya diselamatkan. Dan Tuhan izinkan menikah. Nah, kalau kita mengalami pertolongan Tuhan seperti ini, dibangkitkan dari Lazarus, untuk apa? Kita baca ya, nomor 1 Yohanes 12 ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Untuk Yesus ya, diadakan perjamuan untuk Yesus, terus dan Marta melayani ya. Jadi Marta melayani lagi, tapi tidak dengan sungguh-sungguh. Ini sudah suasana kebangkitan, suasana baru. Kalau dulu melayani tapi masih mau ngomel sungguh-sungguh ya. Wah, begini sampai Tuhan pun diprotes, Tuhan pun dikritik. Tuhan, kok kenapa kau biarkan aku sendiri? Tuhan bilang, seandainya kalau saya itu ya salah ini. Kau untuk itu sudah seperti saya. Tuhan bilang, Marta, kau sibuk sekali, kau menyusahkan dan khawatir. Itu dulu begitu. Tapi setelah suasana kebangkitan, Marta melayani. Bukan semakin kendor, tapi semakin kuat. Ada pengalaman dengan Tuhan. Amin. Pengalaman dengan Tuhan itu harus menjadi motivator kita untuk semakin kuat melayani Tuhan. Jangan dilupakan begitu. Tadinya udah mau mati, masih hidup, kemudian lupakan Tuhan. Wajah nanti mati lagi itu. Tidak ada manusia hidup terus, mati lagi. Ya, jadi jangan kita sombong. Mau kemana? Mau ke gunung sana? Tidak, mati juga nanti. Jadi kematian itu merupakan satu garis, kau akan kembali. Itu satu garis yang Tuhan sudah taruh dalam manusia,
yang tidak bisa dilakukan bisa. Kematian itu hanya menunda, hanya waktunya saja, tapi pasti mati. Kecuali Tuhan bilang kau hidup sampai Tuhan datang. Ya, jadi Marta melayani, tapi kalau dalam suasana kebangkitan, pelayanan itu semakin kuat. Ya, biar rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Berkobar-kobar dulu, baru layani. Jangan layani tapi tidak berkobar, tidak boleh. Biar rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Bukan layani Tuhan dulu, enggak. Rohmu, kasihmu berkobar-kobar. Masa tidak ada kebaikan Tuhan yang kita lakukan. Amin. Nah, kita ingatlah itu. Jangan karena ada seorang membuat kita mundur maju. Bukan dia yang mati sama untuk kita, Yesus yang mati untuk kita, yang sudah tumpahkan darahnya untuk kita. Kita akan melayani dia terus. Nah, itu jadi Marta melayani. Kemudian terus, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ya, setelah dibangkitkan Tuhan, supaya bisa menikmati makanan. Ya, kita tuh ditolong oleh Tuhan. Nanti saya tunjukkan yang kedua, supaya kita tuh bisa dengar firman Tuhan. Firman itu sampai menjadi makanan kita. Itu orang-orang yang dibangkitkan. Jadi bangkit itu bukan dari miskin jadi kaya, ya, dari sakit jadi sembuh, bukan itu saja. Tapi yang paling penting adalah roh. Sampai dia suka firman Allah itu bagikan makanan rohani, roti kehidupan. Untuk apa itu makanan? Untuk kekuatan. Ya. Kalau tidak makan tidak kuat. Dan kita terus makan, betul? Makan terus, makan terus. Ya, masa saya tidak makan ini makanannya itu 1 minggu. Nanti minggu depan tidak mau makan, tidak. Sudah cukup 1 kali makan, pasti dari kuat akan menjadi lemah. Jadi firman itu terus, amin. Seperti kita makan terus untuk apa? Untuk tetap kuat. Amin. Saya saja makan firman itu dalam bentuk imani, taati, bisa menikmati firman itu. Dulu tidak mau, tidak ngerti. Sekarang kita bisa menikmati. Wah, enak sekali. Ya, bagi makan enak-enak, mau tambah, udah stop, udah habis. Aduh. Kira-kira enak dengan firman Tuhan, udah habis. Ayo kira pulang. Oh, saya senang kali. Ayo pulang. Ada rumah tangga di situ, perhatikan. Jangan di sini sampai besok. Suaminya nyari-nyari. Aku mau tunggu Tuhan di sini. Tunggu Tuhan di sana. Di sini hanya ada batasnya, kecuali ada hal yang penting. Masih banyak yang kita harus tangani di sana. Tapi kita makan firman Tuhan. Makan untuk apa? Kita tetap kuat. Dan makanan itu bukan makan bubur saja, juga perlu makanan yang keras. Itu ada hubungan dengan pertumbuhan. Cari firman Tuhan yang makan yang keras, supaya kita bisa kuat, sehat, roh kita sehat. Daya tahan tubuh kita apa daya tahan? Imun itu harus diperkuat, ya, supaya tidak mudah kena virus. Itu hati kita diperkuat. Jadi kalau ini gak tersinggung, ya, tidak tersungguh, tidak apa. Ya, kalau ini tersandung ini, itu daya tahan tubuhnya itu lemah, mudah kena infeksi. Kita harus kuat. Masa dikalahkan sama kesalahan? Kita harus kalahkan itu. Kalau kita dengar kata orang kita bisa mati berdiri, saya bisa tidak berani melangkah. Ya, kalau hanya dengar kata orang, kalau dipuji senang, kalau ya, gini kan. Jangan kita dengar. Kita perlu firman supaya kita tetap sehat. Roh kita tetap kuat. Amin. Sehat. Saat Tuhan mau meletakkan di pundak kita tugas iman. Diperlukan pundak-pundak yang kuat. Yang memikul tabernakel selalu adalah imam. Supaya yang makan dari supaya. Kalau kita mudah tersandung, Tuhan tidak akan percayakan apa-apa sama kita.
Kita jangan mudah bersandar, jangan bersandar, supaya nanti Tuhan percayakan lebih lagi. Tuhan bangkitkan itu supaya kita bisa merasakan firman itu seperti makanan. Kita memang dulu Kristen, tapi firman itu jadi makanan tidak, karena rohnya mati. Tapi Tuhan sudah bangkitkan kita. Senang sekali, enak, kita kuat. Yang kedua, Mazmur 6. Mazmur, tunggu, suasana kebangkitan. Satu lagi, Yohanes 12. Ya, Yohanes 12. Ya, mana tadi? Ya. Satu lagi, ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu ia meminyaki kaki Yesus dan menyekamnya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya, ayat 7 kita baca. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal untuk hal ini, mengingat hari penguburan itu terus, karena orang-orang miskin selain ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Maria meminyaki kaki Yesus. Dia melihat Yesus adalah kepala, satu penyembahan. Jadi Lazarus, Marta ini melayani, ini tubuhnya. Lazarus itu bisa menikmati firman ini, jiwanya. Maria menyembah ini roh. Tuhan bangkitkan tubuh, jiwa, roh. Tidak mungkin orang suka menyembah hal-hal, tapi dia tidak suka firman Tuhan. Tidak. Atau dia suka menyembah, atau dia malas melayani. Tidak. Tuhan itu tidak membangkitkan rohnya saja, tapi sampai dengan tubuh. Saudara saya, roh kita menyembah. Kita menyembah itu kita memuliakan. Dia kepala. Penguburan itu mati, kepala itu mati, suami itu mati untuk selamatkan kita. Dan itu suasana kebangkitan. Itu harus selalu ada suasana kebangkitan. Jiwa yang mengasihi Tuhan, firman, tubuh yang giat melayani Tuhan, roh yang menyembah Tuhan. Ini di tengah-tengahnya ini ada aktivis 4 golongan. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ya, nah kita baca. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, ya, simpan dalam kasih. Dan ada yang tahu, tidak ada tahu. Tapi ini dicatat dalam Alkitab. Berarti ada sepasang mata yang menyaksikan. Yudas Iskariot, jabatannya adalah rasul, pekerjaannya pencuri. Pencuri pekerjaan. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena firman itu tidak dia praktik. Dia tahu banyak firman, tapi dia tidak mau melakukan. Sehingga dia, Alkitab mencatat, dia adalah pencuri. Beda mencuri dengan pencuri. Mencuri itu mungkin sekali-sekali, tapi kalau pencuri itu terus. Dimulai dari mana? Dari bekerja. Atau jangan suka mencuri. Mencuri milik Tuhan benar boleh. Saudara mungkin tidak percaya, banyak orang ragu mengembalikan dari Tuhan. Saya dengan istri dari awal sampai hari setia mengembalikan dari Tuhan. Bukan karena apa? Kami tidak mau dikatakan Tuhan jabatannya pendeta, tapi pekerjaannya pencuri. Kami tidak mau. Berulang kali berjuta-juta kami kembalikan, biarkan. Pokoknya itu hak Tuhan, kita kembali. Tidak ada kami itu sekian langsung. Kita datang hari Kamis atau tetapi tidak ada, katakan misalkan tidak ada miracle kita terima, tidak apa. Ada kita terima, maafkan yang misalnya 25.000,
itu kita akan berbuat. Padahal kita harus kembali berbuat. Hati kita pokoknya dapat, kita akan dapat, kita akan berbuat, dapat, kita akan. Kita tidak mau dikatakan Tuhan pencuri. Pencuri tidak masuk surga. Jadi dia lihat orang lain berkong, dia sendiri tidak. Itu mari firman itu kita praktikkan, kita lakukan. Tidak usah takut. Saudara kembalikan itu jangan lihat ke saya. Sebenarnya saya sudah tidak akan pernah mengembalikan itu dengan benar dan jujur. Karena saya tidak pernah lihat dia pusat kembali. Tapi kalau lah bagaimana itu terserah. Kita memandang kepada firman. Kita bukan memandang kepada manusia. Jadi di tengah-tengah kegiatan ini yang semakin memuncak, Yudas sekarang justru makin merosot. Yudas sekarang adalah gambar yang murni dari antikris. Dia tidak senang korban itu untuk kemuliaan nama. Mari sudah. Jadi kalau Tuhan bangkitkan kita sampai kita bisa menikmati firman itu adalah makanan kita. Yang kedua, Mazmur 6. Mazmur 6. Ini kita baca bersama. Tolong dulu Pak dibaca ayat yang ketiga, Mazmur 6 ayat 3. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Ya, ini betul-betul sakit itu membawa dia kepada kematian. Tapi kemudian kita baca 6. Sebab ayat 5 tolong masih baca kembali lagi. Kembalilah pula Tuhan, ya. Luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Nah, kita baca. Sebab di dalam maut, di dalam orang ingat kepada terus. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Yang tidak ada. Kalau Tuhan sembuhkan kita antara mati dan hidup. Mereka di ujung jarum, oros di ujung jarum seperti di ujung tanduk. Sebab kalau kita mati kita tidak bisa puji Tuhan. Hanya orang-orang hidup yang bisa memuji Tuhan. Atau kalau Tuhan bangkitkan kita, Tuhan selamatkan kita, Tuhan sembuhkan kita, supaya kita bisa memuji Tuhan. Hidup ini harus tidak lama lagi. Jangan sampai kita tidak tahu memuji Tuhan. Jangan sampai kita tidak tahu menyembah Tuhan. Jadi kalau sakit bilang Tuhan, sembuhkan Tuhan. Kalau aku sakit, aku tidak bisa memuji Tuhan. Aku tidak bisa melangkah ke rumah Allah. Amin. Kita sembuhkan. Aku janji Allah bisa mengadakan mukjizat. Tapi ingatkan Tuhan, tolong kita nomor satu supaya kita bisa menikmati, bisa merasakan bahwa firman itu adalah makanan jiwa kita. Dan yang kedua, supaya Tuhan ingin supaya kita bisa memuji Tuhan. Nah, sekarang saya duduk, saya akan duduk. Tadi Lazarus, dan dia mati, bahkan sampai dikubur. Artinya mati itu berarti tidak berdaya, ya, tidak berdaya. Kalau sakit tidak sampai mati, Tuhan tidak bangkitkan. Jadi tunggu tuh sampai Lazarus mati, baru Tuhan bangkitkan. Sekali lagi, kalau sudah mati itu apa? Artinya diam, ya, tidak bergerak, tidak bersuara, tidak mengadakan aktivitas sama sekali. Dari keinginannya mati betul, hanya menunggu apa yang mau diperbuat oleh orang itu. Itu namanya mati. Pasrah. Kita baca saudara, Roma 8. Surat Roma pasal 8. Roma 8
Ayat 9. Tetapi kamu, ya silakan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Terus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. 11 kita baca. Dan jika roh kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dulu, ya. Terus dia di dalam kamu, maka dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang di dalam kamu. Jadi mesti mati dulu. Lalu Tuhan bangkitkan. Jadi roh kudus itu roh kebangkitan. Mesti mati dulu. Kalau masih bergambar, enggak. Kata dalam roh kudus itu kita seperti pasar. Ya sudah. Kalau saya sebagai gembala kecil sekarang katakan menyanyi. Yang menyanyi tidak menyanyi itu namanya mati, pasrah. Ikuti apa saja yang dikomando oleh pemimpin. Ya menyanyi, tutup mata, tepuk tangan. Nanti haleluya setelahnya saya komando haleluya semuanya. Saya kata berlutut semuanya. Kemudian haleluya. Katakan haleluya. Nanti kalau sudah haleluya, jangan balik haleluya. Ikuti mau apa nanti bahasanya itu terserah. Itu namanya mati. Pikiran itu off, tunduk kepada firman Tuhan. Mau apa ke bahasa haleluya, ikuti terus. Orang menyerah, nanti Roh Kudus itu masuk. Dia akan menggiring, membawa roh kita sampai kita bisa menyembah dalam bahasa. Nanti kalau saya katakan, semua menyembah berlutut hanya sini saja, hanya ibu gembala yang bisa boleh menangis saja. Saya akan turun nanti untuk menumpangkan tangan sambil doa supaya Tuhan penuhkan dengan roh. Itu roh kebangkitan. Amin. Jika roh berdiam di dalam tubuhmu, kamu yang lemah itu bisa dibangkitkan kuat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit. Kamu berdoa, sementara musik silakan. Supaya waktu sudah lama itu tidak terlalu sesak. Ya, kalau sudah lipat tangan, tutup kepala, tutup mata dalam posisi berdoa. Dalam posisi berdoa, bukan dalam posisi jalan-jalan atau bicara-bicara, tidak. Dalam posisi berdoa, kita perlu merendahkan hati, kita perlu menghampakan hati. Oh ya, Bapa dan Rasul, dalam nama Tuhan Yesus, hamba muda ada di sini. Tuhan, aku berdoa, penuhkan kami seperti itu. Dari anak-anak muda, remaja sampai orang tua. Tuhan, sucikan perhatian kami, Tuhan, sucikan hati kami, maka kami bisa fokus untuk menyembah Tuhan. Singkirkan segala roh-roh jahat di dalam nama Yesus. Roh-roh keturunan, roh dukun-dukun, jimat, mantra-mantra yang pernah dimakan, yang pernah diminum, yang pernah dipegang. Tuhan, dalam nama Yesus, kuasa Daris memutuskan semuanya. Haleluya. Daris menghancurkan roh-roh setan ini. Daris melindungi kami, tubuh jiwa kami, dan istri anak kami dan seluruh keluarga kami. Haleluya. Roh Kudus jamah hati kami. Roh Kudus berikan pencerahan bagi orang-orang tua kami ada di sini. Roh Kudus jangkau jemaat mengikuti pada hebat di sini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mengangkat pujian dalam suasana penyembahan. Walaupun kami sukacita dan tetap dalam posisi berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan terima Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya. Kirimlah perjanjian, bersedia apa? Berdoa.
sudah apa tutup mata supaya Sabah
Tuhan berkeras. Haleluya. Tundukkan kepala. Tidak usah dikit katakan selanjutnya. Kemudian saudara membuka tangan. Dalam posisi tutup mata, saudara tidak angkat wajah ke atas. Dan biarkan Tuhan mengatakan siapa yang haus. Biarkan dan kami mau berkorban untuk bekerja Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan dulu.
Puji Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan kita, pengumuman sedikit tentang perkembangan khas gereja kita. Menghitung tanggal 11 September Rp940.000 kolektor, 14 September Rp800.000 kolektor, jumlah keseluruhan Rp371.999.000. Haleluya. Kita tetap berdoa supaya Tuhan bukakan jalan dimanapun tempat Tuhan inginkan, jadi Tuhan sediakan untuk kita memiliki suatu tempat ibadah. Mari kita buka tangan kita berikan persembahan kita satu pujian Budi Beri Kuasa. Allah yang berkuasa, Allah yang telah memberikan kami hidup, yang telah berikan kami jaminan keselamatan. Kami boleh terima hati dan Tuhan ibu dari perbuatan-perbuatan maupun semata-mata karena Tuhan kemurahan dan belas kasihan dari Allah yang hidup, Allah yang kebahagiaan. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari kami. Kami bersyukur Tuhan kesempatan yang masih boleh kami miliki sampai saat ini. Tuhan kami boleh datang Tuhan beribadah berbakti Tuhan saat ini. Tuhan karena kami Tuhan tidak lebih daripada Tuhan orang lain. Tuhan kami inilah
Kami boleh Tuhan sampai Tuhan, karena Engkau melihat kami, Engkau mengasihani kami Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan Tuhan. Dan bersyukur Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Tuhan yang ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami tidak sanggup berkata-kata Tuhan, tapi Tuhan dengan Roh kami Tuhan akan memuja Engkau Bapa Yesus. Terima kasih Roh Kudus, penuhkan kami senantiasa Tuhan, dalam Tuhan, dengan keluarga Tuhan. Kami bermasyarakat biarlah Tuhan, Tuhan penuh Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh Tuhan, lihat oleh Tuhan, tampil lain daripada Tuhan. Yang boleh Tuhan benar-benar Tuhan, menggambarkan Tuhan, daripada orang-orang yang Tuhan telah direbut oleh Tuhan. Orang yang diberkati oleh Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Bapa kami yang baik pada saat ini juga Tuhan. Dan Tuhan dengarkan firman-Mu. Biarlah dengan firman oleh Tuhan terus bermain dalam hati kami. Kuasa dari Roh Kudus-Mu boleh Tuhan mengakhirkan kami sehingga firman itu boleh tinggal tetap, boleh Tuhan berbuah dalam kehidupan, sehingga boleh Tuhan melakukan setiap perbuatan baik yang boleh Tuhan lakukan di hari-hari ke depannya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan beribadah Tuhan dengan penuh tanda-tanda kepuasan. Dan boleh Tuhan membawa ke rumah kami masing-masing firman-Mu dalam keluar biasa Tuhan dan kepenuhannya, sehingga Tuhan boleh Tuhan pulang dan bersuka cita Tuhan. Kita boleh dengan sangat bahkan semua anggota keluarga kami dalam Tuhan kekurangan-kekurangan kami Tuhan, dalam sikap-sikap kami, bahkan Tuhan mungkin masih banyak Tuhan ada kedagingan Tuhan yang masih sering Tuhan bawa kami Tuhan akan melenceng Tuhan dari jalan yang Engkau tetapkan, dan mohon ampun Bapa. Biarlah Kau Tuhan mengumpulkan tangan yang berluluk padu, boleh Tuhan menjamah kami, sehingga kami boleh kembali Tuhan dikuduskan, disucikan, sehingga boleh layak Tuhan datang menyembah Engkau, sehingga Tuhan kembali menyembah kami tidak membuat suatu kecijikan bagi kami ingin Tuhan seperti yang boleh menyembah Engkau berkenan kepada persembahan kami, sehingga Tuhan Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami di tengah rumah dan keluarga kita kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk persembahan korban yang Engkau berkati kami Tuhan. Mungkin Tuhan hamba yang Engkau berkati, Engkau yang telah memberikan hamba Tuhan berlayan Tuhan menggembalakan kami. Engkau juga yang telah mendidiknya, Engkau yang meliharanya Tuhan, Engkau yang menghambanya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau karuniakan kesehatan, kekuatan, sehingga Tuhan tidak berlelah Tuhan senantiasa boleh Tuhan melayani setiap Tuhan pergaulan yang telah Kau berikan kepadanya. Terima kasih Bapa kami di surga, segala Tuhan kuasa segala Tuhan pengganggu atas Tuhan ibadah kami ke depannya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa menghancurkan segala kuasa-kuasa ucapan kuasa setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan hari-hari ibadah kami boleh dihidupi, kami boleh sampai Tuhan di tempat ini dengan tepat waktu, dan kami boleh beribadah kepada-Mu, dan boleh ibadah Tuhan berkenan kepada terpuji nama Bapa di surga. Nah Tuhan menjadi permohonan penyembahan kami, biarlah Tuhan berkenan atas semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, Engkau memberkati juga persembahan yang telah kami persembahkan. Tuhan berkemurahan melipat gandakannya. Itulah yang kami bisa berdoa. Lebih dari itu, Tuhanlah yang berkuasa melipat gandakan, mencukupkan semuanya. Tapi jangan sampai kami menahan itu. Berkati 148 keluarga yang mengikuti pada handphone ini. Juga besok para sepuluh yang akan melari ke Bandung untuk menghadapi buka lepas sebagai dan pelayanan partai rehabilitasi kesehatan. Tuhan, sore Tuhan memberkati. Kasih Tuhan berkati latar usaha bekerja studi, berkati mata pencarian kami bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Berkati masa depan kami, berkati masa depan pengembangan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita akan terima berkat
Kami berdoa dengan kepada Bapak Robinson Bahar supaya Tuhan pulihkan sempurna sehat kembali bisa berbakti. Bapak jadi sebenarnya hari ini pas tugas Tuhan melindungi dan orang-orang tua kami ada bersama kami. Bapak Mardi, Tuhan pulihkan, sempurnakan orang tua ayah dari ibu dari perubahan juga ibunya Mida, Lori tempatnya Tuhan memberkati para ibu janda, anak yatim dan piatu Tuhan memberkati agar kehidupan yang ditinggal oleh orang-orang yang harus bertanggung jawab Tuhan. Roh mereka Tuhan perkuat bahwa masih ada Bapa di surga yang sangat mengasihi. Terima kasih Tuhan, kita akan terima berkat. Akhirnya kasih kumpulan dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari para Tuhan, kesertaan penyertaan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita, juga memberkati seluruh jemaat Tuhan kita yang bersemi dimanapun Tuhan saudara berada. Tuhan Yesus memberkati sama Tuhan berkati kami di sini. Pulang yang sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil segala berkat dan tutup ibadah malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat berkati. Shalom.